Dengarkan ini, teknologi fiber Neanderthal. Tidak, aku tidak bercanda, konsep ini nyata. Pada tahun 2020, sebuah tim ilmuwan menerbitkan sebuah makalah yang mendefinisikan ulang cara kita melihat nenek moyang terdekat kita. Sebuah penemuan di Prancis mengubah arkeologi selamanya. Dan ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Yuk kita mulai dari awal, Neanderthal. Untuk waktu yang lama mereka cocok dengan citra manusia gua pada umumnya. Jika kamu sekarang memikirkan seseorang seperti Fred Flintstone, kamu nggak akan salah. Apa alasan dibalik stereotip ini? Kapan kita mulai percaya bahwa Neanderthal bukanlah alat yang paling cemerlang dalam gudang evolusi? Inilah William King, seorang ahli geologi Inggris abad ke-19. Dialah orang yang menamai manusia Neanderthal. Berdasarkan tulang belulang yang ditemukan King, sang ilmuwan menyatakan spesies tersebut tidak cerdas dan citra ini melekat pada Neanderthal selama berabad-abad yang akan datang. Tapi seutas tali yang panjangnya hanya 6,2 mm mengubah segalanya. Sebuah lembah sungai kecil yang kering, Aubry du Maras, adalah tempat penemuan besar itu. Para arkeolog menemukan sebuah fragmen kabel di samping sebuah alat batu. Fiber terpilin seperti ini bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari membuat pakaian hingga jaring ikan. Pada masa prasejarah, ini adalah teknologi yang canggih dan manusia Neanderthal tampaknya telah menguasainya. Para ilmuwan sudah tahu bahwa manusia purba ini membuat ter dari kulit pohon birch dan mereka menghasilkan manik-manik kerang. Bahkan ada bukti dari seni Neanderthal, mereka jelas tidak primitif. Tali dan penemuan serupa mengubah cara kita memandang nenek moyang kita. Dunia arkeologi terus berubah. Ambil contoh piramida di Mesir misalnya. Ternyata piramida-piramida itu tidak benar-benar dibangun oleh pasukan yang dipekerjakan oleh Firaun sampai mereka pingsan. Herodotus, sejarawan Yunani yang terkenal, adalah orang yang memulai kebingungan ini. Dia mengklaim pada tahun 500 sebelum Masehi, 100.000 orang mengambil bagian dalam pembangunan piramida agung di Giza. Dia tidak menyebutkan siapa mereka dan mengapa mereka membangun piramida. Begitulah mitos ini dimulai. Lempengan batu besar yang ditarik oleh manusia digerakkan oleh seorang mandor dengan cambuk. Namun para ahli Mesir berpendapat lain. Mereka adalah para ilmuwan yang mempelajari budaya Mesir kuno. Baru-baru ini mereka menemukan sebuah desa pekerja yang menceritakan kisah yang berbeda. Iya, ada bukti kerja keras pada tulang-tulang para pekerja. Namun, industri konstruksi menuntut lebih banyak lagi, bahkan hingga saat ini. Butuh waktu hampir 6 tahun untuk 12.000 pekerja untuk menyelesaikan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Kembali ke Mesir, 3 kali lebih banyak pekerja menyelesaikan piramida agung dalam sekitar 2 dekade. Sebuah prestasi teknik kuno yang mengesankan, kan? Para atasan sangat memperhatikan orang Mesir yang membangun piramida. Makanan mereka kaya akan protein, mereka memiliki perawatan medis dan dibayar dengan layak. Bahkan mereka hidup lebih baik daripada penduduk yang tidak bekerja, dan mereka tinggal bersama keluarga mereka di dekat lokasi konstruksi. Arkeolog tahu semua ini karena mereka menemukan toko roti dan asrama dengan toples roti dan barang-barang lainnya. Sepertinya para Firaun adalah bos yang baik dan pasar kerja tidak terlalu buruk. Mereka juga menyimpan catatan papirus yang terperinci tentang bangunan dalam hieroglif. Kamu dan aku nggak akan memiliki kesempatan untuk membaca huruf-huruf yang menyerupai gambar ini. Para ahli Mesir juga memiliki masalah yang sama. Selama lebih dari milenium, tidak ada yang menggunakan jenis huruf ini. Dan tidak ada kamus bahasa Inggris Mesir kuno yang dapat kamu buka dan temukan arti kata-katanya. Tetapi semua ini berubah pada tahun 1822. Beberapa dekade sebelumnya, Prancis menemukan lempengan rusak dari granit hitam. Batu tersebut berisi satu teks dalam 3 aksara, bahasa Yunani kuno, hieroglif Mesir, dan demotik. Yang terakhir juga merupakan bahasa Mesir tetapi dalam aksara yang disederhanakan. Para ilmuwan menduga asalnya dari tahun 196 sebelum Masehi. Isinya adalah proklamasi keagamaan seorang filolog dan orientalis Prancis, Jean-François Champollion, adalah orang pertama yang memecahkan kodenya. Kamu tahu, orang belum melupakan huruf Yunani kuno. Orang Prancis itu berhasil mencocokkan huruf Yunani dengan huruf-huruf dalam aksara Mesir. Dan, tada! Kita akhirnya bisa membaca hieroglif.
Nama bongkahan batu granit yang membuat semuanya menjadi mungkin adalah batu Rosetta. Pentingnya penemuan ini melampaui arkeologi, batu Rosetta bahkan masuk ke dalam kamus bahasa Inggris. Ini merupakan penemuan yang membantu orang memahami teka-teki yang telah membingungkan mereka untuk waktu yang lama. Ada permainan yang serupa, sebuah simbol dilampirkan pada pesan tertentu. Kemudian kamu harus memecahkan kode pesan tersebut dengan mengganti simbol dengan huruf yang sesuai. Singkatnya, inilah yang dilakukan para ilmuwan dengan batu Rosetta lebih dari 2 abad yang lalu. Tahukah kamu apa bahasa tertua yang dipecahkan di Eropa? Namanya nggak menarik, Linear B. Aksara ini termasuk dalam bahasa Yunani Mycenaean. Aksara ini mendahului alfabet Yunani kuno selama beberapa abad. Kamu dapat dengan mudah menebak dari aksara mana aksara ini berasal. Linear A. Orang-orang dari Kreta menggunakan Linear B lebih dari 1000 tahun yang lalu. Selama zaman perunggu akhir, peradaban Yunani yang menggunakan aksara tersebut lenyap. Tidak ada seorang pun yang dapat membaca Linear B. Dan yang lebih penting lagi, gak ada yang tahu bahwa aksara ini pernah ada. Hal ini akan berubah pada tahun-tahun pertama abad ke-20. Seorang arkeolog Inggris bernama Sir Arthur Evans menggali komplek istana yang luas di Knossos, Kreta Yunani. Ini adalah pusat budaya Minoa yang menciptakan aksara yang penuh teka-teki. Istana ini memiliki sekitar 1.300 kamar, ada lukisan lumba-lumba, griffin, dan sapi jantan yang berwarna-warni. Semua ini memikat imajinasi para arkeolog, namun temuan terbesar mereka pada awalnya terabaikan, ribuan lempengan tanah liat yang dipanggang. Api yang meruntuhkan istana membantu mengawetkan lempengan-lempengan itu. Tapi mustahil untuk membaca lempengan-lempengan tersebut. Lempengan-lempengan itu ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Komunitas ilmiah harus menunggu setengah abad lagi sebelum Michael Ventris memecahkan kode. Dia adalah seorang arsitek dan kriptografer asal Inggris. Ventris mempelajari bahasa Yunani dan Latin. Saat menghadiri kuliah arkeolog terkenal, pemuda ini pada akhirnya memutuskan untuk memecahkan teka-teki Linear B. Dia berhasil melakukannya pada tahun 1952. Salah satu penemuan Ventris yang paling menakjubkan adalah bahwa skrip tersebut merupakan bentuk kuno dari bahasa Yunani. Namun, kriptologi masih belum memecahkan kode Linear A. Sistem penulisan ini akan tetap menjadi misteri hingga seorang pemuda yang termotivasi seperti Michael Ventris datang. Mereka tidak perlu menjadi arkeolog profesional. Basil Brown tentu saja bukan orangnya. Tapi pada tahun 1939, dia menemukan makam abad pertengahan awal yang paling kaya di Eropa. Hal ini terjadi di Sutton Hoo di Tenggara Inggris. Ini bukan makam biasa yang terbuat dari batu. Makam itu adalah sebuah kapal berukuran penuh, 3 kali panjang bus tingkat London. Dan bukan itu saja, terlepas dari tujuan utamanya, kapal itu penuh dengan kekayaan. Mangkuk gantung yang mewah, bejana pesta, aksesoris gaun emas, dan tekstil mewah hanyalah beberapa dari harta karun yang ditemukan. Para arkeolog juga kagum dengan peralatan perak dari Bizantium yang jauh. Kamu mungkin mengenal kota ini sebagai Istanbul, Turki. Bahkan di zaman kita sekarang, kota ini berjarak beberapa hari perjalanan dari Sutton Hoo. Bayangkan saja berapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengimpor piring perak pada abad ke-7. Saat itulah kapal tersebut tenggelam menurut para arkeolog. Orang Inggris tidak mungkin melakukannya. Pada saat itu belum ada Inggris dan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Inggris pada saat itu adalah bangsa Anglo-Saxon. Mungkin kapal dari gundukan berumput di Suffolk milik salah satu raja mereka? Kita tidak akan pernah tahu. Tanah asam lokal menghilangkan semua bukti yang mungkin. Atau memang tidak ada orang yang meletakkannya di sana? Bisa jadi itu adalah sebuah cenotaph yang merupakan monumen yang dibangun untuk menghormati orang penting. Para arkeolog masih belum memiliki jawaban yang pasti. Tapi apa yang mereka temukan di Sutton Hoo menjelaskan abad ke-8. Sebelum penemuan kapal itu, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang telah terjadi di Inggris setelah bangsa Romawi pergi. Sekarang gambaran masyarakat Anglo-Saxon awal menjadi lebih jelas. Mungkin tanah Inggris akan menjadi tempat terobosan besar berikutnya dalam arkeologi.